Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai KPA pada sore hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami bisa meluangkan waktu kami, dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biar Engkau menyucikan hati pikiran kami, telinga kami, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu itu mampu menginspirasikan kehidupan kami dan mengubah, merubah, memperbaharui hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa sesuai dengan firman-Mu dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Firman Tuhan hari ini kita buka dengan satu iklan bir Carlsberg. Semoga Bapak Ibu semua tidak familiar dengan nama Carlsberg itu. Dalam iklan kreatif tersebut ada sebuah bioskop yang sengaja diisi oleh geng motor bertato dan bertampang seram. Hanya 2 kursi saja yang disisakan di tengah-tengah geng motor tersebut. Iklan ini menjadi menarik ketika pengunjung normal datang berpasangan dan memesan 2 kursi terakhir di bioskop tersebut. Tentunya memang sudah disetting secara sengaja agar mereka duduk di tengah-tengah geng motor tadi. Awalnya datang 2 orang pasangan, begitu masuk bioskop mereka kaget melihat geng motor tersebut. Hampir semua pasangan yang datang pun juga kaget, bahkan ciut nyalinya. Namun ada yang tetap memberanikan diri duduk, namun tak sedikit yang memilih untuk keluar dan membatalkan menonton. Kenyataannya kita bisa melihat begitu mereka memilih untuk tetap duduk dan mulai duduk meskipun dengan perasaan yang tidak nyaman tentunya ya. Tiba-tiba ada cahaya yang menyoroti mereka dan geng motor di sebelah kanan kiri mereka memberikan bir kepada mereka dengan suasana yang gembira. Suasana langsung berubah. Nggak taunya itu hanya sekadar iklan. Mereka melihat seberapa berani, seberapa tangguh, dan seberapa besar nyali mereka untuk tetap duduk di kursi yang telah mereka pesan meskipun kursi tersebut ada di tengah-tengah geng motor. Ya, itu hanya sebuah iklan. Iklan itu cukup menarik karena dibuat dari sebuah reality show. Namun maknanya cukup mendalam untuk kita pelajari dan kita renungkan hari ini. Tema yang saya ambil pun menarik, just do it. Salah satu tagline dari merek sepatu olahraga ternama Nike. Lakukan saja, atau dalam bahasa Indonesianya dari just do it tadi. Itu adalah tema kita. Saya berharap firman Tuhan bisa menginspirasi kita dan mendorong kita untuk bertindak lebih berani sesuai kebenaran firman Tuhan. Yunus 1 ayat 1-3 berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saya mulai dari cerita Yunus. Yunus lari dari perintah Tuhan untuk ke Niniwe. Karena Yunus takut akan Niniwe, sebuah kota negara yang berbenteng besar dan kota yang luas. Butuh 3 hari lamanya untuk berkeliling kota tersebut. Yunus lari ke Tarsis
Namun Tuhan tidak membiarkan Yunus lari. Berbagai hambatan yang Tuhan berikan ke Yunus, yang kita juga tahu bahkan sampai ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, akhirnya bisa menyadarkan Yunus bahwa Niniwe itu adalah tanggung jawabnya, adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa dia tinggalkan. Dan ketika Yunus datang ke Niniwe dan menyampaikan apa yang Tuhan peringatkan, kemudian segera Raja Niniwe dan segenap rakyatnya meminta ampunan kepada Tuhan. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi di Niniwe setelah Yunus berkata tersebut tidak sama dengan apa yang ditakutkan Yunus, tidak sama dengan apa yang dipikirkan Yunus. Niniwe diselamatkan karena mereka berbalik kepada Tuhan dan meminta ampunan tanpa perlawanan atau tanpa penolakan dari apa yang Yunus sampaikan. Cerita Yunus menggambarkan apa yang sering kita alami atau sering kita rasakan. Begitu kita minta petunjuk dari Tuhan, Tuhan memberikan tantangan kepada kita, Dia memberikan jalan. Seringkali jalan itu benar-benar tidak terlihat. Jalan itu mungkin bagi kita berat, atau malah terlihat menakutkan. Namun, disitulah tantangan kita. Untuk melalui jalan tersebut dibutuhkan iman yang besar, dibutuhkan effort yang besar, tenaga yang besar, kekuatan yang besar, dibutuhkan nyali yang besar. Karena kita harus tahu bahwa iman kita itu dibuktikan melalui tindakan. Bukan iman kita dibuktikan melalui gaung, atau melalui suara, atau melalui pengucapan. Iman itu bukan diucapkan. Iman itu bukan dikatakan, diperkatakan, tapi iman itu dilakukan, diperbuat. Banyak orang Kristen berdoa untuk keberhasilan, namun tidak mau membayar harga untuk keberhasilan tersebut. Suka dengan hasilnya, namun tidak mau menjalani prosesnya. Pengertian yang salah seringkali yang kita miliki, yaitu kalau ikut Tuhan maka beban berat kita terlepas. Padahal yang benar adalah setiap proses yang kita jalani berubah dari beban menjadi sebuah pengharapan. Ini adalah sebuah hal yang berbeda antara beban dengan pengharapan. Beban itu akan membuat kita tertekan, membuat kita jauh dari rasa nyaman, tapi pengharapan membuat kita merasa ada sebuah peluang, ada sukacita di dalamnya karena kita tahu apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. 1 Timotius 4 ayat 10 berkata, itulah sebabnya kita berseripayah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Pengharapan itu memunculkan kekuatan untuk melewati ujian kehidupan, berbeda dengan beban yang menjadi pemberat kita. Beban memunculkan ketakutan, kerendah dirian, ketidakberhargaan, merasa tidak mampu, dan pesimistis. Ketika kita melihat pengharapan, maka kita melihat masalah dan proses dalam kehidupan dengan baik. Perbedaan yang saya tadi sampaikan bahwa beban dan pengharapan adalah hal yang berbeda. Kita tahu bahwa pengharapan kita tidak sia-sia. Karena itu, ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup, kita berani dan kita yakin untuk memperjuangkan apa yang kita inginkan. Kekuatan pengharapan kita kepada Tuhan membuat kita mampu, berani, dan kita bisa menjalani dengan tekun apa yang harus menjadi proses dalam kehidupan kita. Seperti iklan tadi, banyak yang takut karena mereka akan duduk di tengah-tengah geng motor yang menakutkan. Kita juga melihat ketika tantangan di depan berat seperti banyaknya geng motor di bioskop tadi, kita akan dihadapkan keraguan, maju atau kita mundur. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya posisi yang kita harus lakukan adalah kita maju. Harga untuk mundur itu terlalu mahal karena kita akan mengorbankan segalanya. Kita akan tahu bahwa untuk merubah kehidupan kita tidak sekedar saja berdoa, tidak sekedar saja menyerahkannya sama Tuhan, tapi kita juga harus melakukannya. Karena itu, apa yang kita jadi beban kita saat ini, biarlah kita rubah jadi pengharapan melalui cara pandang kita terhadap masalah, melalui penyerahan kita kepada Tuhan, dan melalui perjuangan kita menghadapi masalah tersebut. Merubah beban menjadi pengharapan. Hanya kita bisa jalani melalui satu langkah, yaitu just do it tadi. Lakukan saja. Ketika Tuhan bersama kita, tidak perlu takut, tidak perlu kita ragu. Ingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lakukan saja. Mungkin harus selangkah demi selangkah. Mungkin perlu waktu yang tidak sedikit.
atau pengorbanan yang mungkin cukup besar dan berdarah-darah. Namun semua akan terbayar ketika kita mulai menuai hasil dari apa yang kita lakukan. Seperti petani, dia mungkin menabur dengan duka cita, menabur dengan air mata, tapi dia akan menuai dengan sukacita. Jangan khawatir, kekuatan kita biarlah berhenti di dalam doa kita. Tuhan tekar dengan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan untuk mengalahkan dunia ini. Untuk mengalahkan masalah kita, untuk tetap bertahan menghadapi masalah. Semua tergantung dari apa yang kita lakukan. Apakah kita berjuang sendiri atau kita menyerahkan pada Tuhan dan kita berjuang bersama Tuhan. Tuhan yang hidup memberi kita jaminan tersebut. Tugas kita hanya just do it atau lakukan saja. Stop keluhan, stop menyalahkan, stop saling menunggu. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawab kita. Karena apa yang menjadi tanggung jawab kita tidak akan pernah hilang sampai kita menyelesaikannya. Atau kita akan kehilangan kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Ingatlah akan Yunus. Apa yang menjadi ketakutan kita belum tentu sama apa yang terjadi dalam kenyataannya saat kita melakukannya. Tuhan tidak sekadar memampukan kita saja, namun Tuhan juga sudah menyediakan jalan yang harus kita tempuh. Ubah beban kita menjadi pengharapan melalui just do it tadi. Dan lakukan apa yang harus kita lakukan bersama Yesus. Apa yang menjadi ketakutan Anda pada hari ini? Apa yang menjadi keraguan kita? Mari kita bawa dalam doa segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, keraguan kita di dalam nama Yesus. Sehingga kita selesai dan kita aminkan doa kita. Tuhan akan bekerja bersama dengan kita. Just do it. Lakukan saja. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, berkat firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami agar kami tidak lupa untuk menyerahkan apa yang menjadi beban kami, sehingga Engkau merubah beban kami menjadi pengharapan, sehingga pengharapan itu tidak akan sia-sia. Pengharapan itu mampu membuat kami berani dan berjuang dengan sekuat tenaga. Biar Engkau merubah setiap beban kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, Engkau patahkan di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi keluhan kami, apa yang menjadi ketakutan, beban masalah, sakit penyakit, apa yang menjadi membuat hidup kami tidak tenang, tapi kami tahu Tuhan, Engkau akan sembuhkan, Engkau patahkan, Engkau berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan menutup firman-Mu dan kami akan mulai bekerja bersama-Mu Tuhan. Bekerja dengan kekuatan kami, dengan iman kami. Dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.